Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita, siapapun kita, apapun profesi kita, pasti akan tiba saatnya di mana kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya masing-masing dari kita mengusahakan agar mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik. Semoga akhir dari kehidupan kita adalah kita membaca 2 kalimat syahadat dengan ucapan itu lahir dari lubuk hati yang paling dalam, agar itu kemudian menjadi kesaksian di hadapan Allah bahwasanya kita adalah hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin dimanapun berada, setiap orang melihat kematian ini berbeda-beda. Ada yang melihatnya dengan satu hal yang menakutkan, namun tidak sedikit yang melihat kematian itu sebagai satu momen perjumpaan dengan Allah, yang mana momen itu telah dirindu-rindukan olehnya. Begitulah para nabi melihat kematian, momen untuk perjumpaan dengan Allah. Mereka menganggap bahwa saja kematian bukanlah akhir dari sebuah kehidupan, tapi merupakan sebuah awal untuk kehidupan yang sifatnya kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia yang sifatnya hanya sementara. Termasuk kaum salihin, mereka juga melihat kematian ini adalah satu momen yang indah, satu momen yang mana mereka akan meninggalkan dunia menuju ke akhirat. Perpindahan, bukan satu hal yang menakutkan. Itulah yang terjadi kepada salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Bilal ibni Rabah. Bilal bin Rabah ini melihat kematian adalah momen untuk beliau kembali berjumpa dengan pujaan hatinya, kesayangannya, ya, kecintaannya, panutannya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam Sayyidina Bilal beberapa kali, termasuk sekitar 5 bulan yang lalu juga ziarah ke makam Sayyidina Bilal bin Rabah di kota Damaskus, yang bertempat di sebuah wilayah bernama Bab Saghir, dan beliau kemudian diwafatkan bersebelahan dengan salah seorang sepupu daripada ponakan sepupu daripada Rasulullah, yaitu Sayyidina Abdullah bin Ja'far at-Tayyar, putra dari Sayyidina Ja'far yang juga syahid pada peperangan Mu'tah, dan juga beliau merupakan sebagai pemimpin rombongan saat Nabi perintahkan hijrah ke Habasyah. Nah, putranya bernama Abdullah bersebelahan dengan Sayyidina Bilal, bahkan satu kubbah dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, dan alhamdulillah kita bisa berziarah ke sana, dan semoga para pemirsa juga diberikan kesempatan itu. Menjelang detik-detik akhir kehidupan Sayyidina Bilal bin Rabah, di mana beliau telah dalam kondisi yang sangat lemah, sudah memejamkan kedua matanya. Kemudian istrinya dalam kesedihan yang begitu mendalam, beliau melihat suaminya ini mengatakan, "Wa huznah, wa karbah." Aduhai betapa sedihnya Bilal, betapa kasihannya Bilal, dia akan meninggal dunia. Suamiku ini kesian, suamiku sedang melalui masa-masa akhirnya dalam kehidupan dunia. Ucapan itu didengar oleh Bilal. Beliau dalam keadaan lemah, tapi mendengar ucapan itu terus diulang-ulang. Akhirnya Bilal mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang ada dalam dirinya. Kemudian beliau membuka kedua matanya. Beliau katakan kepada istrinya, "Jangan kau katakan seperti itu.
Lalu apa yang harus aku katakan wahai suamiku? Bilal mengatakan, katakanlah olehmu wahai istriku, wa tarabah ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Betapa senangnya suamiku, betapa bahagianya suamiku. Wahai suamiku, engkau mau meninggal dunia. Kok saya harus bilang kamu senang? Kok saya harus bilang kamu bahagia? Wajar kalau kau sedih, wajar kalau engkau dikasihani. Tidak, katakanlah betapa bahagianya suamiku. Mengapa saya harus katakan itu wahai suamiku? Karena sebentar lagi aku akan berjumpa dengan kesayanganku, kecintaanku, pujaan hatiku, cahaya mataku, nabiku, nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang berada bersama beliau, kaum salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Bilal melihat kematian adalah momen perjumpaan dengan Allah, dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kita yang kemudian sedih meninggalkan dunia ini. Padahal dunia disebutkan oleh kaum salihin adalah seperti layaknya satu tetes di tengah-tengah samudra yang begitu luas. Dunia dibandingkan dengan akhirat, dunia adalah setetes di tengah-tengah samudra yang begitu luas. Kalau kita mendapatkan kenikmatan dunia, gak usah senang, kita baru dapat satu tetes. Di akhirat ada samudra kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah buat kita. Kalau kita gak dapat dunia, gak usah sedih. Kita hanya kehilangan satu tetes. Kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak di akhirat nanti. Maka dari itu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, persiapkan akhir yang baik buat kita. Rasakanlah dalam hati ini seakan-akan hari demi hari yang kita lalui adalah hari-hari terakhir, sehingga kita akan mengisinya dengan ibadah, beristighfar, bertaubat, mengharap ridha Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi'ulah. Hiduplah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan meninggal pada esok hari, sehingga hari itu engkau akan isi dengan ibadah sebanyak mungkin, dan itulah yang akan menjadi habit kita, yang akan menjadi kebiasaan kita. Dan semoga dengan begitu ketika tiba saatnya wafat, ketika tiba saatnya malaikat diutus mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan radiyan mardiyan dan akan mendengar ucapan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.